Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, mahasiswa alat berat. Nah, kemarin kita sudah membahas, saya sudah membagikan file tentang berbagai macam alat berat dan kegunaan alat berat itu untuk apa. Nah, untuk kali ini saya ingin memberikan materi perhitungan untuk alat berat sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kapasitas produksi alat. Nah, sebelum kita masuk ke kapasitas produksi alat, kemarin saya sudah memberikan berbagai macam slide tentang alat berat ya. Contohnya misalkan kita untuk proyek jembatan. Nah, proyek jembatan kita kira-kira alat berat apa aja sih ya, yang digunakan untuk proyek tersebut. Nah, biar kalian gamblang dan lebih jelasnya nggak melulu hanya melihat ekskavator, terus baby roller dan lain sebagainya. Sebenarnya alat berat itu banyak, jadi nggak cuma sedikit. Nah, ini saya contoh bagikan contoh alat berat yang digunakan oleh PT TP di proyek sebuah jembatan. Nah, nanti ada proyek jembatan itu ada full span bridge girder. Bentar. Nanti ada full span bridge girder, ada beam erection, ada segment erection, ada launching gantry, ada portal crane, ada mobile crane, ada traveling framework. Nah, di sini adalah contoh-contoh alat berat yang digunakan pada proyek jembatan. Nah, untuk penjelasannya, gamblangnya, ada apa saja di slide itu? Di slide itu nanti ada tampil alat beratnya, kalian bisa baca full span bridge itu ada apa, terus beam erection itu seperti apa, segment erection itu seperti apa, launching gantry ada seperti apa. Nah, selain proyek-proyek ini, saya juga memberikan banyak sekali kan, seperti proyek jalan. Tadi jembatan jalan itu nanti ada alatnya seperti apa. Nah, di sini kan saya jelaskan juga bahwa di jalan itu ada bulldozer itu seperti apa, excavator seperti apa, dump truck seperti apa, motor girder apa, sampai ke coal recycling machine. Jadi alat beratnya untuk memperkaya ilmu kalian, jangan lupa ini kalian baca-baca juga, nanti barangkali UAS kalian akan keluar. Nah, selain itu saya memberikan juga ada tunnel itu apa aja yang dibutuhkan. Nah, tunnel itu apa aja dibutuhkan? Ada drilling mesin, ada rock blasting, ada underground mining truck, ada underground mining lander, ada tunnel boring mesin, ada metode kerja MTB-nya seperti apa. Nah, ini contoh-contoh alat-alat yang digunakan untuk pembuatan tunnel. Jadi ini bukan jalannya. Ada tunnel itu nanti ada apa aja. Nah, selain tunnel, saya juga membagikan gedung. Gedung itu alatnya apa aja? Ada diesel hammer, ada vibration piling, hydraulic press, boring pile, excavator, dump truck, concrete mixer truck, concrete pump, passenger hoist, tower crane. Nah, di sini alat-alat yang banyak digunakan untuk proyek-proyek gedung ya. Nah, proyek gedung ya. Jadi di situ nanti ada penjabarannya, file kemarin sudah lumayan komplit untuk menjelaskan. Nah, terus ada lagi untuk stand crusher, ada apa aja alatnya. Nah, di sini juga saya sudah memberikan penjabaran, kira-kira di stand crusher itu butuh apa aja. Ada hopper, vibration feeder, jump crusher, conveyor, impact, cone crusher, vibration screen, clitoris screen, roll crusher. Nah, ini kalian baca apa aja alat-alat yang ada di stand crusher. Ada AMP juga. Nah, untuk proyek AMP kira-kira alatnya apa aja, Bu? Gitu kan. Nah, nanti ada coal bin, conveyor, drilling, hot elevator, screen, hot bin, timbangan, mixer. Nah, ini alatnya kayak apa, bentuknya kayak apa, sudah saya bagikan juga.
Ada alat dermaga juga. Dermaga itu nanti untuk proyek dermaga kira-kira butuh apa aja sih gitu kan. Jadi nanti di sini ada penjabarannya, ada backhoe drag, trailing suction helper, ada bucket drag, ada cutter, ada crane bridge. Nah, untuk penjabaran alatnya juga kalian bisa baca sendiri. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas tentang kapasitas produksi alat. Nah, ini condongnya ke perhitungan ya. Jadi perhitungan kali ini tolong agar diperhatikan untuk semuanya. Saya harap nanti soalnya akan saya keluarkan di UAS. Jadi di perhitungan kapasitas alat nanti ada kita harus mengetahui metode perhitungan biaya kepemilikan alat itu sendiri. Terus kita misalkan sewa berapa, untungnya berapa, kita lebih baik sewa atau beli kayak gitu. Nah, untuk rumusnya saya langsung masuk ke intinya saja. Rumus perhitungan biaya kepemilikan. Cara perhitungan biaya kepemilikan itu ada dua. Cara perhitungan dengan bunga dan tanpa bunga. Kalau perhitungan dengan bunga, rumusnya adalah biaya kepemilikan sama dengan P dalam kurung, P itu harga alatnya itu sendiri, jadi penjelasannya ada di sini. A itu adalah biaya kepemilikan, S adalah nilai sisa, N adalah nilai aset ke, tahun ke, dan I itu adalah besaran bunga. Kalian perlu baca lagi di sini, MB-nya di sini ya. Nah, ini rumusnya untuk biaya perhitungan dengan bunga, dan ini tanpa bunga. Rumusnya beda jauh, jadi kalian harus perhatikan. Biaya pengoperasian alat besar untuk alat berat. Nah, untuk perhitungan biaya pengoperasiannya, tadi kan biaya kepemilikan, ada biaya kepemilikan dengan bunga dan tanpa bunga. Kalau sekarang biaya pengoperasian alat, rumusnya ini saya bagikan rumusnya dulu kepada kalian, nanti kita perhitungannya di belakang. Untuk biaya pengoperasian alat berat itu adalah dengan bahan bakar. Kalau bahan bakar rumusnya menggunakan bensin itu 0,06 kali HP, HP itu kemampuan alatnya kali efektivitasnya berapa. Kalau solar 0,4, 0,04. Untuk pelumas biaya operasionalnya itu rumusnya F kali HP kali 0,006 per 7,4 plus C plus T per T. Nah, ini contohnya gimana Bu? Kita kalau dikasih rumus aja nanti kita bingung. Nah, ini contoh soal yang akan kalian terima ketika kalian melakukan perhitungan sebuah alat. Nah, ketika kalian melakukan proyek dan alat proyek kalian membutuhkan sebuah alat berat, kalian harus mampu mengetahui biaya kepemilikan alat dan biaya operasionalnya itu untuk menghitung apakah penggunaan alat berat yang kalian gunakan di proyek tersebut itu efisien atau enggak. Nah, sebuah alat, hitunglah biaya per jam alat berroda crawler dengan ketentuan seperti berikut. Mesin crawler tersebut dengan mesin diesel, kemampuannya 160 XP, kapasitas rekelnya 6 gal, pelumas yang diganti per 100 jam. Faktor pengoperasiannya 0,6, harga alat tersebut 400 juta. Tanpa nilai sisa, berarti S-nya itu 0. Pemakaian gemuk, atau itu yang namanya gemuk, per jamnya itu 0,25 kilo. Umur ekonomis alat, M-nya berarti 5 tahun. 1 tahun pakai 140 jam. Bunga per pinjaman, pajak asuransi, dihitung 20%. Lalu berapa konsumsi BBM per jamnya? Nah, kita masukkan aja rumus. Tadi kan kita tahu BBM-nya dia menggunakan diesel. Dia menggunakan diesel. Berarti kalau diesel rumusnya 0,04 yang tadi. Sebentar saya tulis.
Nah, kalau diesel berarti berapa? Diesel itu solar ya. Kalian pakai rumus yang ini. 0,04 kali HP kali efektivitas. Nah, lalu kalian masukkan di sini. 0,04 kali kemampuan mesinnya berapa? 160, efektivitasnya berapa? 0,6 untuk pengoperasiannya. Berarti konsumsi BBM per jamnya 3,9 galon. Untuk konsumsi pelumasnya tadi juga udah ada rumusnya. Nah, XP sama dengan F kali XP kali 0,006 per 7,4 plus C per T. Kita masukkan aja. Berarti tadi 160 kali 0,6 kali 0,006 per 74 kali tambah C per T. C-nya 6, kapasitasnya C, kapasitas. T-nya 100. Maksudnya diganti setiap 100. Itu berapa waktunya yang dibutuhkan pergantian mesinnya. Jadi kalian hitung aja nanti ketemunya konsumsi pelumasnya 0,138 galon. Lalu biaya kepemilikan per jam setelah kalian melakukan perhitungan biaya biaya konsumsi BBM dan pelumas, kalian harus melakukan perhitungan biaya kepemilikan per jam. Itu rumusnya tadi karena tadi menggunakan bunga. Nah, kan tadi ada dua ya. Penggunaan tanpa bunga dan penggunaan dengan bunga. Nah, kalau ini tadi bunganya dihitung ini dengan bunga. Berarti kan pakai rumus yang ini, yang sebelah kiri. Kita masukkan 400 kali A per P, bunganya 20%, jangka waktunya 5 tahun. A plus P, masukkan 20-nya ini bunganya tadi 20%, P-nya tahunnya, ya sisanya kita hitung ulang. A plus P-nya ini kita cari di rumus juga, kita masukkan A per P itu apa rumusnya gitu. A 0,02 tambah 1, 5. Ini juga ada, lalu dapat biaya kepemilikan per jamnya itu ya. Ini salah komanya ya, jadi 955,357 rupiah. Lalu biaya perawatan per jamnya gimana? Biaya perawatan per jam itu dihitung dari perawatan dan pemeliharaan diasumsikan 100% dari depresi yang dengan metode garis lurus. Tadi ausnya mesin itu 5 tahun. Pembelian 400 juta. Nah, biaya perawatannya per tahun kira-kira 80 juta. Lalu, tadi kan digunakan per harinya 140 jam. Per tahunnya 140 jam. Tinggal dipakai, dibagi aja 140 jam itu per tahun dia pemakaian. Nah, namanya 57 ribu. Nah, ini kalian sudah bisa, saya anggap sudah bisa menghitung biaya penggunaan alat operasional alat berat dan depresi. Nah, setelah itu kalian melakukan rekapitulasi hasil kasus. Tadi yang kalian hitung adalah biaya pemeliharaan perawatan. BBM-nya tadi berapa? Harganya misalkan masing-masing liternya 2.500. Pelumasnya masing-masing kilo, masing galon 60.000. Bentuknya per kilo 2.000. Nah, tinggal kalikan ini hasilnya tadi BBM-nya. BBM-nya berapa? Pelumasnya dapat berapa dari perhitungan, bentuknya berapa? Kalian masukkan, dapat biaya pengoperasian per jam. Tinggal kalian tambah. Nah, ini dapatnya dari angka tadi biaya di awal. Nah, ini biaya 95.000 tadi, biaya kepemilikan per jam.
Nah, setelah itu ada kasus kedua. Kasus kedua adalah suruh menghitung biaya per jam alat beroda ban dengan ketentuan sebagai berikut. Mesin diesel, bautnya mesin dengan ban. Mesin diesel kemampuannya 250 HP, kapasitas krekernya 14 bar, pelumas diganti tiap 80 jam, faktor pengoperasiannya 0,6, harga alatnya Rp200.000 tanpa harga ban, dan nilai sisanya adalah 50 juta. Pemakaian gemuk per jam 0,25 kilo. Umur ekonomis alat 5 tahun. 1 tahun pemakaian itu digunakan 1.400 jam. Harga ban 25 juta. Dengan masa pemakaian 500 jam dan perbaikan ban 15% dari depresinya. Nah, konsumsi BBM tadi tinggal masukkan rumus. Diketahui alatnya pakai diesel, jadi 0,04. Kalau pakai bensin 0,06 ya. Nah, ini kalau pakai diesel kan 0,04. Kalau pakai bensin 0,6. Kalau mas per jamnya, tadi rumusnya juga udah ada. Ini tinggal dimasukkan ke rumus. Ini kapasitas, ini waktunya, T-nya udah ada. Biaya kepemilikan per tahun. Nah, nilai A ini tadi juga sudah ada di rumus depan. Nah, lalu biaya pemilikan alat per jam. Per jam itu dapatnya per tahun dibagi pemakaian alatnya itu per tahun. Dapatnya segini. Terus biaya kepemilikan ban per jam. Nah, umurnya bannya tadi kan 500 jam. Biaya yang waktu yang dipakai itu 1.400 jam. Dapatnya 3,57 tahun. Jadi bannya itu umurnya itu 3,57 tahun. Nah, rumusnya dimasukkan. Ini harga ban. Ini dari umurnya. Ini rumus. Ini umur, ini rumus. Kali C bagi T sama dengan biaya ketemu rupiahnya dapat. Nah, biaya penyelesaiannya, biaya perawatan. Untuk alatnya sendiri, perawatan dan pemeliharaan diasumsikan 50% dari depresi atau metode garis lurus. Itu nilainya 200 juta dibagi 5. 5-nya waktunya. Waktu umurnya tadi ya. Terus diasumsikan 50%. 50%-nya ini makanya jadi 0,5. Lalu dapatlah biaya alat perawatan per jamnya. Ini. Nah, ini 1.400 ini pemakaian per tahun. Untuk bannya sendiri, caranya hampir sama, cuma nilainya pembeliannya berbeda. Ini 25 juta, kalau ini 200 juta dari nilai alat. Ini 0,15 dapatnya dari diasumsikan 15%. Nilai depresinya nanti biaya keluar. Lalu kalian uraikan, direkapitulasi, kalian hitung tadi. Maksudnya apa? Biaya pemeliharaan perawatan ban. Jadi alat ban sendiri-sendiri, lalu konsumsi BBM kalian tulis, pelumas biaya kalian tulis, gemuknya juga. Nah, biaya operasional per jamnya kalian akan dapat angkanya. Biaya total per jamnya, nah tinggal kalian tambahin aja. Tadi 48.000, ini dapatnya dari uraian jumlah keseluruhan. Nah, ada 20.000 dan 32.000. Nah, untuk 32.000 dapatnya dari biaya pemilikan ban per jam, dan untuk 20.000-nya biaya pemilikan alat per jam. Kalian jumlahin. Nah, soal ini saya jadikan tugas kepada kalian semua. Harap kalian kumpulkan soal tugas ini paling lambat minggu besok, 1 minggu dari sekarang. Nanti linknya pengumpulan tugas akan saya bagikan. Tolong kalian catat. Jadi soalnya saya masukkan ke video agar kalian menyaksikan ya. Ini saya post lama biar kalian mencatat.
Saya harap kalian soal ini tidak terlalu susah untuk kalian. Ini yang gampang sekali. Nanti kalian kumpulin ke saya, tulis tangan, difoto, masukkan ke Google Form-nya. Untuk pertemuan kuliah kali ini mungkin saya sudahkan. Saya mohon maaf apabila saya ada salah. Saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.